Ia lahir dan besar di Jenewa, tetapi bisa menari panyembrana. Fasih berbahasa Perancis, namun piawai menabuh gamelan. Amandine Maresky. Dari namanya kita tahu ada paduan antar bangsa. Maresky dari garis darah ayahnya dan Amandine dari ibunya. Tapi kita juga tahu pada akhirnya hati wanita blasteran Italia, Swiss dan Perancis ini menancap ke sebuah tempat nun jauh di sana. 12 ribuan kilometer dari tanah kelahirannya. Pertama kali saya ke Indonesia itu waktu saya umur 6 tahun sama orang tua saya. Dan kami mengunjungi Bali duluan. Dan saya ya langsung jatuh cinta dengan pulau ini. Karena apalagi dengan tari Bali, karena saya lihat pentas di Ubud, pentas tari Bali, dan saya sebagai anak saya sangat mau menjadi seperti mereka karena mereka sangat cantik dan langsung saya mau belajar. Waktu saya pulang ke Jenewa sama orang tua saya selalu mencoba latihan tari Bali karena bapak ibu bawa kaset musik dari Bali, dan setiap hari saya dengar musiknya dan saya coba menari gitu. Dan terus ada pesta festival musik di Jenewa, dan saya sama bapak dan ibu kami ke sana, terus saya dengar gamelan. Dan saya bilang sama bapak dan ibu, ada gamelan, kita harus ke sana. Saya dengar gamelan, terus kami ke sana dan ada gamelan Bali, dan di sana ada orang Indonesia, dan ibu tanya kalau saya bisa menari dengan gamelannya, dan saya mencoba, tapi waktu itu belum bisa menari dan saya mencoba menari. Terus ada orang Indonesia di sana yang bilang, oh anak Anda bisa tari Bali, dan saya kenal penari Bali di sini, mungkin bisa belajar sama dia gitu. Terus saya mulai belajar. Banyak orang di sana yang terkejut, surprised, dan kenapa ada bule yang bisa menari gitu. Dan kadang-kadang saya rajin sekali dan saya bisa menari sampai 3 jam mungkin. Karena saya sangat suka, dan saya pernah 3 jam latihan, dan kadang-kadang saya juga pernah ikut ada kelas juga, tapi biasanya dengan anak-anak, dan saya itu lucu sekali karena saya lebih tinggi dan saya sama anak-anak. Kalau saya di Bali saya merasa lebih keras mistisnya. Dan saya juga ikut kalau harus sembahyang, atau kalau saya juga tahu caranya, dan saya respect kalau harus sembahyang gitu, atau dan kalau di sini di Eropa saya tidak begitu merasa mistisnya. Tapi di Belgia pernah, karena ada pura Bali, jadi kadang-kadang ada yang trance.
juga mulai tertarik dengan gamelan Bali dan Jawa, dan di Jenewa ada gamelan Jawa dan Bali, dan untungnya saya bisa belajar di sana gamelan Bali dan Jawa. Dan ya kira-kira umur 15 tahun saya punya teman-teman di Bali ya, dan saya pikir mungkin saya harus belajar bahasa Indonesia karena teman-teman saya tidak bisa bahasa Inggris, jadi mungkin saya harus belajar. Terus saya otodidak ya, saya belajar sama kamus dan bicara sama teman-teman Indonesia, dan ya begitu. Jadi ya bahasa saya tidak begitu formal, tapi saya ya kalau rindu Indonesia, kami masakan Indonesia, dan ya saya sering dengar kalau ada acara Indonesia di Swiss atau di Eropa, dan kalau saya bisa pasti saya ke sana. Dan ya untuk orang Eropa kalau ke Indonesia, kami senang sekali karena ada banyak orang yang bicara sama kami dan semua senyum, apalagi ya senyumnya wah hebat. Ya. Saya baru ingat Anda menyanyi lagu Valen. Lagunya Valen. Oh iya, cantik. Bagaimana ceritanya? Kenapa saya bisa gitu? Iya. Ya karena saya sering dengar lagu itu di social media ya, di Instagram, dan saya ini lagu ini bagus, dan saya juga sering dengar kalau ada acara Indonesia, kalau ada pesta Indonesia ada lagu ini. dan dengan teman saya dari Indonesia tapi tinggal di Jenewa, teman baik saya, kami sering menyanyi lagu ini just for fun. Tapi ya tidak bisa. Di Bali, di Yogyakarta, ada kerinduan yang tak pernah padam di hatinya. Akankah penguasa 12 tari Bali dan 4 tari Jawa ini suatu hari meninggalkan Eropa? Lalu ia akan menenteramkan hatinya di bumi pertiwi Indonesia.